nyaman dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Tidak nyaman, itu artinya kamu sedang bertumbuh. Setiap ada kesempatan datang, setiap ada tugas yang lebih menantang, jangan anggap itu sebagai zona berbahaya. Tapi anggap itu sebagai zona untuk belajar dan berkarya. Dan tetap tinggal di dalam zona nyaman itu. Tidak nyaman, itu karena tidak semua hal yang kita hadapi bisa diubah. Tapi tidak ada yang bisa diubah. Ada tugas kita lebih menantang. Jangan jadikan itu tantangan untuk bertumbuh lebih cepat 2 kali lipat. Buat perubahan karena sekarang adalah waktu yang tepat. Tetap tinggal di dalam meskipun sudah terlanjur nyaman. Karena tidak semua hal yang ada kata terlambat. Tapi tidak ada yang bisa diubah. Ada tugas kita lebih menantang. Jadikan itu tantangan untuk bertumbuh lebih cepat 2 kali lipat. Buat perubahan karena sekarang adalah waktu yang tepat. Sudah terlanjur nyaman. Karena tidak semua hal yang ada kata terlambat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. SMA Negeri 1 Suruh merupakan sekolah menengah atas negeri di Jalan Jatirejo nomor 17, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Suasana pedesaan yang masih sejuk dan asri merupakan modal besar kami di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Visi kami adalah berprestasi, terampil, dan berbudi pekerti luhur. Dalam mencapai visi tersebut tentunya kami sudah memiliki misi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai visi tersebut. Selain visi misi, kami juga memiliki branding yaitu Character Building and IT Based Learning. Kami memiliki 15 ruangan pembelajaran yang nyaman untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Kami memiliki media pembelajaran yang berupa media cetak ataupun digital, fasilitas pendukung pembelajaran baik secara fisik maupun rohani yang siap menuntun peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Pendidik-pendidik yang kami miliki sudah profesional, serta juga didukung dengan tenaga tata usaha yang berkompeten, serta kerjasama antara sekolah dengan stakeholder yang ada yang siap mendukung dalam kegiatan pembelajaran. SMA Negeri 1 Suruh siap menuntun dan mengantarkan peserta didik untuk berkompetisi di era teknologi yang semakin berkembang pesat ini dengan tetap menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa. SMA, maju bersama, hebat semua. Selamat datang di SMA Negeri 1 Suruh. SMA Negeri 1 Suruh beralamat di Jalan Jatirejo, nomor 17 Suruh, Kabupaten Semarang, kode pos 50776. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1995. Tahun 2022 ini, SMA Negeri 1 Suruh memasuki usianya yang ke-27. SMA Negeri 1 Suruh menempati lahan seluas kurang lebih 10.000 meter persegi dan termasuk kategori sekolah kecil yang memiliki 15 rombongan belajar. Secara administratif, berlokasi di Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Jika diukur dari pusat kabupaten, sekolah ini berjarak sekitar 39 km. Dan jika diukur dari pusat pemerintahan kecamatan, berjarak sekitar 1,3 km. Lingkungan pedesaan yang asri dan kondisi udara sekitar yang segar merupakan faktor alam yang mendukung bagi proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Jaringan internet yang lancar dan memadai ikut membantu berkembangnya SMA Negeri 1 Suruh menuju sekolah yang berbasis IT dengan mengusung branding Character Building dan IT Based Learning. Untuk mewujudkan sekolah unggul dan berkarakter, berbudi pekerti luhur, SMA Negeri 1 Suruh melakukan pembiasaan seperti senyum, salam, sapa, sopan, santun. SMA Negeri 1 Suruh akan selalu meningkatkan proses belajar mengajar agar tercapai lulusan yang berkualitas, bermoral, berkompeten, dan berakhlak mulia.
di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Bapak Raden Darumurti Tri Winarsa Sarjana Teknik, SMA Negeri 1 Suruh menerapkan manajemen terbuka dan partisipatif sehingga memungkinkan tercukupinya pemenuhan fasilitas pendidikan dan penataan lingkungan sekolah. SMA Negeri 1 Suruh tumbuh membangun pendidikan, membangun peradaban bangsa, memupuk insan berbudaya, melahirkan insan-insan berkarakter luhur. Cita-cita pendidikan bangsa kami wujudkan melalui pengembangan ilmu, seni, dan teknologi dengan wadah pendidikan karakter. Perkembangan teknologi menuntut sekolah-sekolah di zaman sekarang untuk selalu meningkatkan sumber dayanya, tidak terkecuali dengan SMA Negeri 1 Suruh. Sistem penilaian SMA Negeri 1 Suruh dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi CAT Exam Panitra versi 2022. Dalam pelaksanaannya, siswa mengerjakan ujian dengan menggunakan telepon genggam, baik yang berbasis Android maupun iOS. Untuk sistem pengawasannya, ada pengawas ruang berada di dalam ruang kelas dan mengawas sistem atau disebut proktor yang akan mengendalikan sistem dari ruang proktor. SMA maju bersama, hebat semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sunarto SPD MPD. Yang kami hormati, Kasih SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, Kepala SMA Negeri 1 Suruh, Bapak Raden Darumurti Tri Winarsa Sarjana Teknik. Bapak Ibu Kepala SMA, SMK di lingkungan Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati, serta Bapak dan Ibu Guru di SMA dan SMK di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati. Puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bersama-sama melaksanakan Jumat virtual Cabdin Siji Seneng Bareng
bersama SMA Negeri 1 Suruh dengan tema Karakter Building and IT Based Learning. Dan telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber pada pagi hari ini. Ada Bapak Raden Darumurti Triwinarsa selaku Kepala SMA Negeri 1 Suruh. Selanjutnya ada Bapak Dr. Andes Yazid Al-Johani, MPD, selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Dan yang terakhir ada Bapak Heri Gunawan, SPD, selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Dan saya sendiri, Arifatul Masruroh, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama, kami akan mendengarkan sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Sunarto atau yang mewakili, kami persilahkan. Matur nuwun. Bapak Ibu, suara saya terdengarkah di situ? Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah dan indah ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul di Zoom meeting Cabdin Siji Senang Bareng. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengizinkan mohon izin Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 tidak bisa hadir secara pribadi dan mewakilkan kami untuk matur di depan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti penting dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Suruh, ya? Betul, Bapak. Oke. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Pagi ini kita bersama-sama rutinitas di setiap hari Jumat, kita mengadakan Jumat virtual Cabdin Siji Seneng Bareng. Selama ini sudah banyak hal yang kita dapatkan dari masing-masing tampilan SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Dan sudah banyak memberikan satu manfaat besar untuk masing-masing ketika apa yang ditampilkan itu dapat diaplikasikan di sekolah SMA, SMK yang ikut menjadi peserta Jumat virtual setiap putarannya. Hari ini SMA Negeri 1 Suruh akan memberikan satu tampilan atau akan memberikan satu materi. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan dari SMA Negeri 1 Suruh nanti bisa menginspirasi kita semua dan kita bisa mengambil manfaat positif sehingga kita semua dapat maju bersama, bisa semua, sehingga Cabdin Siji Senang Bareng ini memberikan satu manfaat yang lebih untuk kita semuanya. Sekedar informasi Bapak dan Ibu, pada saat yang sama ini ada kegiatan juga Zoom meeting itu yang diadakan oleh pembinaan SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan pembinaan karakter dengan materi dari KPK. Nyuntulung untuk kepala sekolah SMA, SMK, SMA khususnya, mohon maaf, ini berbagi, monggo nanti ada yang mengikuti Jumat virtual dan mengikuti Zoom meeting yang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat mengikuti. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridho dari beliau. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tunggul atas sambutannya. Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Jumat virtual merupakan program rutinan dari Cabdin 1 Provinsi Jawa Tengah. Dan kami SMA Negeri 1 Suruh sangat mengapresiasi sekali program ini karena dari sini
kami dapat sharing dan mengenal lebih dekat SMA dan SMK di cabang wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada pagi hari ini kami akan mengenal lebih dekat SMA Negeri 1 Suruh yang akan disampaikan oleh dengan narasumber kita yang pertama, Bapak Raden Darumurti Triwinarsa. Baik, selamat pagi Pak Daru. Selamat pagi Bu Arifatul. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Pak Daru, tema kita pada Jumat virtual pagi hari ini adalah karakter building and IT based learning. Benar sekali. Kalau tidak salah mengartikan, karakter building itu artinya adalah membangun karakter. Dan IT based learning adalah pembelajaran berbasis teknologi. Nah, mohon dijelaskan lebih lanjut Bapak mengenai tema kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Jadi karakter building and IT based learning ini sebetulnya adalah branding kita ya. Branding kita, cita-cita yang kita harapkan agar para peserta didik kita itu mempunyai karakter yang bagus, juga menguasai teknologi dengan baik. Begitu. Oh, ternyata tema kita adalah brand dari SMA Negeri 1 Suruh. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan brand ini Bapak? Banyak Bu Arifatul. Kita mulai dari langkah yang sederhana ya, misalnya untuk karakter. Seperti tadi sudah kita saksikan ketika awal ke sekolah, kita menyambut peserta didik ya, dengan tentu saja pembelajaran 5S-nya ya, pembiasaan 5S-nya. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ya, begitu. Dari situ banyak hal yang kita tanamkan karakternya. Dengan menyapa, tersenyum gitu kan, itu sudah mewujudkan perhatian kita kepada peserta didik. Ada rasa peduli. Di sana ada komunikasi, sehingga komunikasi yang baik kan juga akan membuat hubungan yang baik, yang dekat juga. Jadi kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan anak-anak. Ketika mereka datang, kita bertanya bagaimana keadaannya, gitu kan? Bagaimana tadi di jalan, persiapannya seperti apa. Nah, untuk perhatian kepada peserta didik, begitu ya? Betul sekali. Oke, untuk selanjutnya, untuk mewujudkan karakter ini, apakah ada kendala Bapak dalam prosesnya? Tentu saja kendala ada. Ada, terutama kita di dalam karakter ini kan dengan era teknologi informasi yang pesat sekarang, informasi kan masif sekali datang. Baik yang bernilai baik ataupun yang kurang baik. Ya. Jadi kita ingin menanamkan, membentengi anak-anak. Sebetulnya dengan apa? Dengan pertama adalah keimanan mereka. Karena dengan keimanan itu yang akan menyadarkan, mengingatkan mereka secara pribadi. Karena kalau kita sudah anak pegang HP gitu kan, kita nggak bisa ngontrol dia sedang ngapain, buka apa, kan sulit gitu ya. Jadi kalau kita tanamkan keimanan kita, anak-anak nanti itu diharapkan bisa mengingatkan, selalu menjadi pengingat. Nah, kita menanamkannya tentunya ketika awal pelajaran ya, kita selalu berdoa bersama, kemudian kita juga ada acara Jumatan bersama. Sholat Jumat bersama. Sholat Jumat di bersama. Jadi, iya, itu dengan bapak-bapak guru juga seperti itu. Jadi bukan hanya menyuruh, tetapi memberi contoh seperti itu. Kemudian buat peserta didik yang berkeyakinan lain juga kita ada guru-guru pembimbingnya kita sediakan. Jadi akan ada pembelajaran yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Gitu. Baik, kalau harapannya dengan brand karakter building and IT based learning kedepannya SMA Negeri 1 Suruh untuk kedepannya bagaimana Bapak? Ya, kita selain pembiasaan karakter tadi, kita juga pembiasaan penggunaan teknologi ya. Karena kita kan ada IT based learning.
Nah, seperti sekarang Bu Arifatul, kita juga Ya, sedang betul. ada asesmen ya. Oh ya, Ada. kita hari ini masuk ke hari ke-7 ya Bapak, Betul sekali. Nah, kita menggunakan CAT. menggunakan Android. Ya, Android, karena kebanyakan di Android. Jadi mereka asesmennya berbasiskan Android, mengerjakannya, kemudian di samping itu juga dalam pembelajaran sehari-hari. Itu juga Bapak Ibu guru itu memanfaatkan teknologi, misalnya dengan media pembelajaran, kemudian ada yang memiliki website pribadi, jadi di sana bisa berinteraksi, bertukar pikiran, kadang tugas-tugas juga ada di sana, seperti itu. Jadi lebih memudahkan Bapak Ibu guru untuk mengumpulkan tugas begitu ya. Betul. Untuk arsip juga tentunya. Arsip juga tentunya, dan kita juga menyinggung arsip tadi ya, kita punya database baik guru maupun siswa, database berupa data pribadi, kemudian data-data misalnya pekerjaan siswa, data-data kepegawaian, itu kita juga punya mengelola server sendiri, kita manfaatkan, kita jaga, kita kelola sendiri seperti itu. Jadi ada wadah untuk e-file kepegawaian begitu ya Betul Bapak maksudnya. sekali. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi tema kita hari ini adalah karakter building and IT based learning yang ternyata merupakan brand dari SMA Negeri 1 Suruh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita akan lanjutkan ke narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Yazid Al-Johani MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, selamat pagi Pak Yazid. Selamat pagi Bu Arifatul. Jadi SMA Negeri 1 Suruh itu punya brandnya itu adalah karakter building and IT based learning. Pak Yazid selaku wakil kepala bagian kurikulum mungkin mengetahui kenapa IT based learning ini menjadi brand SMA Negeri 1 Suruh. Matur nuwun Bu Arifah dan juga Bapak Ibu yang mengikuti Cabdin Siji Seneng Bareng pada pagi hari ini. Pemilihan branding SMA Negeri 1 Suruh yaitu IT Based Learning ini sebenarnya bukan karena pembelajaran di SMA Negeri 1 Suruh ini sudah benar-benar masif memanfaatkan IT. Namun justru dengan branding ini kita jadikan trigger untuk pelaksanaan implementasi IT based learning. Selalu kita dorong kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Suruh ini untuk memanfaatkan IT di dalam pembelajarannya dan agar selalu mengembangkannya. Betul. Lalu bagaimana pengembangan IT itu sendiri dalam pembelajaran Bapak? Alhamdulillah perlahan-lahan tetapi pasti Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Suruh itu responsif dan adaptif terhadap IT based learning. Cukup variatif yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Suruh dalam memanfaatkan IT pada proses pembelajarannya. Yang pertama ada yang menggunakan channel YouTube. Ya. Mungkin bisa ditayangkan. Ya. Ini pembelajaran menggunakan channel YouTube yang dilakukan oleh Ibu Sriwindari SPD. Kebetulan beliau ini mempelajari mengampu matematika dan beliau sudah memiliki YouTube untuk pembelajarannya dan kita tahu bahwa dengan YouTube ini yang sangat familiar sekali dengan anak-anak. Lebih dekat dengan anak-anak. Ya, ini pembelajaran melalui YouTube ini kan anak-anak bisa mereview kapan saja, di mana saja. Betul. Sehingga pembelajaran melalui YouTube ini akan meaningful ya.
Kemudian yang kedua, ini hampir 75% dari Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Suruh memanfaatkan Google Site. Ya. Ini adalah suatu mini website yang menginduk pada website sma-n1suruh.sch.id. Dan Google Site ini, ya, ini next ya. Dengan Google Site ini Bapak Ibu guru dan para siswa bisa berinteraksi ya melalui materi yang di dalamnya nanti bisa bermacam-macam, mungkin juga dalam bentuk video, termasuk dalam pelaksanaan penilaian. Jadi dengan memanfaatkan Google Site ini akan menjadikan pembelajaran itu efektif. Dan ini juga bisa setiap anak ketika mau mereview kapanpun juga bisa, sehingga dalam pembelajaran ini bisa efektif. Kemudian yang ketiga, ada juga yang memanfaatkan virtual laboratory. Ya. Next ini, ya. Ini virtual laboratory yang dipakai di SMA Negeri 1 Suruh. Ini menggunakan aplikasi yang cukup populer, bahkan ini internasional. Karena virtual laboratory ini dikembangkan oleh suatu lembaga pendidikan di Amerika dan gratis ini Bu Arifah. Ya, ini gratis sehingga pemanfaatannya luar biasa, sangat banyak yang menggunakan. Memang ini aplikasi ini berbahasa Inggris. Jadi ketika dipakai oleh Bapak Ibu guru di kelas, ini juga sekaligus berlatih bersama antara guru dengan murid di dalam berbahasa Inggris. Ya. Ini cukup banyak sekali penggunaannya dan di dalamnya konsep-konsepnya ini banyak sekali. Konsep di pelajaran yang disajikan di situ. Dan kadang-kadang kan memang ada suatu materi pelajaran itu yang untuk dilakukan praktik itu mengalami kesulitan, mungkin terhambat di bahannya maupun alatnya. Nah ini bisa digunakan virtual laboratory, ya. Virtual laboratory ini bisa mengubah hal-hal yang sifatnya abstrak nanti menjadi konkret. Ya. Kemudian yang keempat ini yang menarik, ya, itu dalam bentuk education outdoor game. Ya. Ini menariknya kan karena pelajaran dibuat dalam bentuk suatu permainan dan dilakukan di luar kelas. Ya. Jadi anak-anak lebih interaktif, lebih aktif. Nah, ya ini baik interaksi antara siswa dengan siswa dan juga dengan gurunya. Dan ini juga menyebabkan pembelajaran itu menjadi betul-betul efektif dan meaningful juga. Ya. Jadi ini cukup memberikan hal yang menggembirakan juga untuk siswa, karena kita kan di era saat ini paradigmanya pembelajaran itu harus menyenangkan. Kemudian yang kelima ini juga menarik, ya, yaitu pembelajaran dengan lagu, karena sekaligus ini untuk menggali gitu ya, Pak, manfaat bakat siswa, ya. Kemudian juga menyalurkannya sekaligus untuk belajar, ya. Dan ini memang tidak semua guru, hanya beberapa guru yang bisa melaksanakan ini. Nah, mungkin dari Bapak Guru yang lain juga bisa melakukannya, karena bakat menyanyi dari siswa itu kan cukup banyak Bu Arifatul, ya, ya di tempat kita. Jadi itu bisa dikembangkan. Terus kemudian yang keenam, ya, ini salah satu penggunaan Microsoft Sway, ya. Ini juga produk dari
Microsoft Office 365. Ya. betul. Ini juga banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Suruh. Ya. Next. Untuk SWE ini juga pembelajarannya bisa interaktif juga ini ya, dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft SWE. Dan ini salah satu pemanfaatan IT di dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Suruh. Begitu Bu Arifatul. Baik. Beragam sekali ya Pak IT yang digunakan. Tidak hanya satu atau dua tapi bermacam-macam. Nah, untuk proses penilaiannya sendiri bagaimana Bapak? Apakah juga memanfaatkan IT? Nah, untuk penilaian berbasis IT di SMA Negeri 1 Suruh, ini memang merupakan prioritas utama ketika kita membangun website sma-n1suruh.sh.id. Ya. Karena kita tahu pemanfaatan IT memang terjadi di segala bidang. Dan kita memanfaatkan IT ini untuk penilaian yang kita gunakan yaitu Computer Assisted Test atau CAT exam. Ada juga yang menyebut sebagai Computer Based Test. Ya. Nah, CAT ini kita berlakukan untuk penilaian oleh satuan pendidikan, ya, yaitu penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, dan penilaian kenaikan kelas. Namun SMA Negeri 1 Suruh juga memfasilitasi Bapak Ibu guru yang memanfaatkan CAT exam ini untuk penilaian harian. Nah, yang CAT exam yang kita laksanakan, ya, ini kan kita menggunakan server, ya, yang kita pakai adalah Dell EMC 10 core dengan kapasitas RAM-nya itu 58 GB dan kapasitas hard disk-nya 500 GB. Ya. Kita menggunakan operating system untuk Ubuntu. Ya. Di dalam penyelenggaraan CAT yang kita pakai, CAT exam ini, kita melibatkan semua pihak ini, Bu Arifah. Jadi ya. semua guru terlibat di dalamnya ya Pak? Iya, jadi ada selain servernya tadi ada panitia yang nanti dia melakukan harus login karena panitia harus mengelola jadwalnya, kemudian nanti hasil penilaiannya. Di samping itu juga proktor, kemudian siswa sendiri, ya, siswa sendiri, dan untuk pelaksanaan CAT exam ini kita persiapkan dari masing-masing Bapak Ibu guru juga harus login ke dalamnya untuk memasukkan soal yang sudah, ya, soalnya ini dengan format yang sudah ditentukan oleh sistem, ya, sehingga pelaksanaan ini semuanya serba computerized dari awal sampai nanti penilaian di akhir. Jadi kalau kita gambarannya seperti kita pada waktu melaksanakan UN atau ANBK yang saat ini terjadi, para siswa di kelas dengan menggunakan ya, itu mengenai penerapan penilaian dengan menggunakan komputer. Ya, betul. Lengkap sekali ya Bapak untuk pembelajaran menggunakan IT, untuk penilaian juga menggunakan IT. Nah, untuk rapotnya sendiri bagaimana Bapak? Rapot yang kita gunakan di SMA Negeri 1 Suruh seluruhnya menggunakan e-rapot, termasuk yang untuk kurikulum merdeka. Ya. Sebagaimana pada hari Rabu tanggal 30 November yang lalu sudah di-launching oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Dan sebelum launching, alhamdulillah SMA Negeri 1 Suruh oleh Direktorat SMA itu ditunjuk sebagai uji coba
untuk e-rapot kurikulum merdeka. Dan semuanya ini sudah kita laksanakan, dan intinya kita pada saat ini dengan e-rapot yang baru di kurikulum merdeka pun kita siap, sehingga kita betul-betul mulai saat ini nanti mungkin sebentar lagi ya, nanti tanggal 16 Desember kita ada rapotan. Nah, kita semuanya menggunakan e-rapot. Gitu Bu Jadi ini Arifatul. tampilan e-rapot yang kurikulum merdeka ya Bapak? Ya, ini yang di sebelah kiri itu untuk logo e-rapot kurikulum merdeka, yang kanannya ini yang K13, kurikulum 13. Iya. Oke Bapak. Jadi selain untuk e-rapot, untuk pembelajaran dan penilaian, apakah masih ada pengembangan IT yang lain di SMA Negeri 1 Suruh ini? Ya. Kebetulan kan memang kita mempunyai sumber daya untuk pemanfaatan IT di sekolah, oleh karena itu kita optimalkan, maka di pengelolaan atau manajemen di SMA Negeri 1 Suruh, termasuk di bidang yang lain, yaitu khususnya Tendik dan tenaga kependidikan, ini kita rintis dan sudah kita mulai dengan digital. Jadi file-file kita walaupun selama ini kan di mana-mana diberlakukan e-file, termasuk di sekolah kita juga dengan file digital, ya. Ini jadi Bapak Ibu guru sudah termasuk karyawan sudah digunakan file-filenya itu melalui digitalisasi yang kita manfaatkan dengan menggunakan website kita yang sudah kita miliki. Demikian Bu Arifatul. Terima kasih Pak Yazid atas pemaparan materinya tentang IT based learning di SMA Negeri 1 Suruh. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pemateri kita yang ketiga, yaitu Bapak Heri Gunawan SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, kita sudah menginjak ke narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Heri Gunawan, Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Bagian Kesiswaan, begitu ya Bapak? Ya, betul sekali. Ya, tadi Pak Yazid sudah menjelaskan tentang pemanfaatan IT yang sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang Pak Heri, jadi SMA Negeri 1 Suruh ini brandingnya adalah Karakter Building and IT Based Learning. Tadi Pak Yazid sudah menjelaskan tentang IT, sekarang Pak Heri sebagai Wakil Kepala Bagian Kesiswaan mungkin bisa menjelaskan bagaimana upaya Pak Heri untuk membentuk karakter peserta didik di SMA Negeri 1 Suruh ini. Baik, terima kasih Bu Ari. Jadi mendidik karakter setiap peserta didik itu merupakan tanggung jawab bersama yang meliputi di lingkungan keluarga, yaitu dari orang tua, dan lingkungan sekolah. Otomatis di sini yang berperan adalah kepala sekolah, bisa dari Bapak Ibu guru, ada pembimbing atau Bapak Ibu wali kelas, dan juga masyarakat di sekolahnya. Karena mereka semua ini memposisikan sebagai orang tua kedua selain keluarga di rumah. Jadi unsur-unsur yang ada di sekolah itu diharapkan yang pertama dapat menjadi fasilitator. Ya. Kita memfasilitasi atau memberikan kemudahan untuk peserta didik. Kemudian selain motivator, fasilitator, kita juga harus berperan sebagai motivator. Jadi motivator memberikan dorongan untuk peserta didik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu kita sebagai inspirator atau menjadi teladan untuk peserta didik agar mencontoh perilaku-perilaku yang baik yang dicontohkan oleh Bapak Ibu guru maupun unsur-unsur yang ada di lingkungan sekolah. Baik, jadi perlu kerjasama antara guru, orang tua, guru BK, serta peserta didik itu sendiri. Iya, betul sekali. Nah, kalau langkah Pak
Pak Heri sebagai Wakil Kepala Bagian Kesiswaan. Kegiatan-kegiatan apa yang selama ini dilaksanakan oleh anak-anak peserta didik kita untuk membangun karakter itu sendiri? Ya, terima kasih Bari. Jadi pendidikan karakter ini luas sekali. Pendidikan karakter ini luas sekali dan kegiatannya cukup banyak. Namun beberapa di sini saya contohkan. Yang pertama untuk membangun karakter, ada kegiatan-kegiatan yang rutin kita laksanakan. Misalnya yaitu kita menyelenggarakan yang namanya upacara bendera. Kita selenggarakan setiap hari Senin dan juga pada saat kegiatan Hari Besar Nasional. Jadi kita tahu bahwa upacara ini juga merupakan salah satu alat pendidikan yang cukup efektif karena ini sudah rutin kita laksanakan dan di situ kita bisa selalu mengingatkan kepada para siswa untuk lebih meningkatkan dalam disiplin. Kita juga bisa mendorong siswa untuk mengembangkan materi-materi yang mungkin diajarkan di sekolah. Jadi ini sangat efektif untuk kegiatan upacara bendera ini. Jika ini menjadi kegiatan yang selalu kita laksanakan rutin. Dengan petugas yang saling bergiliran gitu ya Pak? Ya betul sekali, karena petugas-petugas ini juga petugas yang ditunjuk ini menjadi pengalaman tersendiri bagi mereka. Walaupun menjadi petugas upacara sepertinya itu gampang atau mudah, tapi bagi beberapa siswa ini ada satu kesan tersendiri ketika berperan sebagai petugas upacara. Pengalaman tersendiri waktu di sekolah begitu ya, Iya, Bapak? betul sekali. Selanjutnya selain upacara ada apa lagi Bapak? Yang kedua yaitu di sekolah kita menerapkan yang namanya budaya sekolah. Budaya sekolah juga sangat banyak. Kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan kepada anak-anak. Misalnya tadi disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah di awal, kita menerapkan 5S. Betul. Senyum, 5S, sapa, ya. salam, sopan, dan santun. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, itu sudah kita terapkan ketika kita menerima siswa masuk ke lingkungan sekolah. Nah itu dengan adanya kegiatan bersalam-salaman oleh siswa kepada Bapak Ibu guru yang sedang piket pada hari tersebut. Nah, ini banyak sekali karakter-karakter yang bisa kita kembangkan. Itu untuk 5S. Kemudian yang kedua di sekolah kita juga mengembangkan budaya, yaitu kita karena mayoritas di sini Muslim, maka setiap hari yaitu jam 12 kurang 15 pada istirahat kedua ini anak-anak kita ajak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Juga di hari Jumat rutin kita melaksanakan sholat Jumat bersama. Itu juga kita lakukan secara konsisten sehingga bisa menanamkan karakter religius bagi anak-anak yang ada di sekolah kami di SMA Negeri 1 Suruh. Betul. Selanjutnya? Untuk selanjutnya, dalam pengembangan karakter di SMA Negeri 1 Suruh, kita juga mengembangkan yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Suruh, ya seperti juga sekolah-sekolah yang lain, kita melaksanakan ekstrakurikuler wajib, yaitu di kepramukaan. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan, beberapa ekstrakurikuler yang menjadi pilihan bagi para siswa untuk mengembangkan diri. Kalau boleh tahu ekstrakurikuler pilihannya ada apa saja Pak Heri? Ya, untuk ekstrakurikuler pilihan antara lain yang pertama adalah multimedia. Ini kita kembangkan dan peminatnya cukup banyak untuk multimedia ini. Ini baru tahun pertama kita menyelenggarakan ekstrakurikuler multimedia karena tuntutan dan juga tren anak-anak sekarang ini banyak yang sering bikin video-video yang itu kemudian kita buat ekstrakurikuler.
namanya multimedia. Nah, di situ kita mengajarkan yang pertama yaitu bagaimana mereka membangun atau membuat sinematik. Jadi video-video singkat. Yeah. Barangkali dari beberapa siswa juga sering bikin konten-konten, baik itu di YouTube atau mungkin di TikTok ya, atau di Instagram. Nah, itu mereka kita bekali untuk sinematik. Ini ya Bapak, salah satu karya siswa. Ya ini karya siswa, kita lombakan karya sinematik semacam ini. Ya. Dan ini juga ternyata bermanfaat ketika anak-anak ini mengikuti mapel-mapel tertentu yang mengembangkan sinematik, seperti misalnya hasil karya di mapel bahasa Jawa. Ya. Mapel bahasa Jawa ini juga ada kegiatan untuk mengembangkan sinematik. Selain juga kita berikan di multimedia yaitu desain grafis. Desain grafis kita ajarkan beberapa aplikasi, misalnya CorelDRAW, Photoshop, nah itu yang aplikasi dasarnya. Jadi ada produk dari ya kita untuk kegiatan ini harus ada produk dari siswa ya, sebagai bukti bahwa mereka betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian ekstrakurikuler yang lain ya, yaitu di kepramukaan seperti di wajib ya Bapak. Wajib ya, kita untuk tahun-tahun sekarang ini untuk ekstrakurikuler kepramukaan lebih kita tekankan untuk kegiatan praktek dan permainan-permainan dan keterampilan. Jadi kita bekali misalnya di kegiatan semapur ya, contoh yang di situ kita ada kegiatan semapur, anak-anak kita kembangkan untuk membuat tarian semapur misalnya gitu ya. Dan juga keterampilan-keterampilan yang lain yang kita kembangkan, misalnya pioneering ya. Pioneering itu ya semacam kemudian untuk permainan-permainan, ya untuk permainan yang kita kembangkan, misalnya kita kembangkan permainan tradisional ya. Jadi anak-anak kita minta untuk membuat sebuah permainan tradisional. Ini dengan adanya kegiatan semacam ini, maka kita akan mengenang kembali ya masa-masa ketika dulu sebelum adanya gadget ya. Permainan ini cukup populer. Dan sudah sayangnya untuk sekarang ini sudah banyak yang meninggalkan. Sehingga di kepramukaan ini coba kita kembangkan lagi, kita bangkitkan lagi, supaya anak-anak tidak hanya tergantung dengan permainan-permainan game atau mungkin yang ada di gadget. Sebetulnya banyak permainan yang sifatnya mendidik, lah ini kita kembangkan di kepramukaan. Betul, jadi selain mengembangkan dan mengulik kembali permainan tradisional, anak-anak juga tidak monoton begitu dengan ekstra pramuka begitu ya Pak. Ya, betul jadi sekali. Lebih excited untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Ya, betul sekali Bu Ari. Untuk ekstrakurikuler yang lain yaitu di PMR, ya kita punya ekstrakurikuler PMR, itu juga peminatnya cukup banyak. Anak-anak juga kita bekali secara praktek maupun secara teori. Nah, misalnya P3K itu ya. Membidik ya, dan juga menangani bencana, yaitu materi-materi yang selalu kita berikan kepada anak-anak untuk ekstrakurikuler PMR. Untuk ekstrakurikuler yang lain yaitu catur, ya ini catur kita sudah banyak prestasi juga di bidang catur. Kita juga mendatangkan pelatih yang profesional untuk ekstrakurikuler ini dan peminatnya dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan. Ini. Untuk ekstrakurikuler yang berikutnya yaitu kita ada ekstrakurikuler pencak silat ya, jadi bela diri. Sepertinya kemarin memenangkan Popda ya Bapak? Ya, betul sekali. Kemarin ketika Popda kita dapat 1 medali kejuaraan ya untuk cabang ekstrakurikuler ini. Dan ini juga peminatnya banyak ya.
Untuk yang berikutnya kita ada kegiatan ekstrakurikuler bola voli, ini yang cukup diminati anak-anak dan pesertanya juga banyak. Ini anak-anak sangat bersemangat untuk ekstrakurikuler bola voli. Untuk yang lain, ini dari ekstrakurikuler, ini ekstrakurikuler kerohanian Islam ya. Rohis ya, kerohanian Islam dalam bentuk kajian-kajian Islam terutama. Ya. Yang lain yaitu kita ada ekstrakurikuler yang namanya menjahit. Ya. Keterampilan menjahit sebagai keterampilan dasar ini juga sangat diminati oleh para siswa. Ya. Untuk ekstrakurikuler yang lain yang kita kembangkan yaitu sepak bola. Ya, kita sudah banyak juga prestasi di cabang ini. Setiap kita mengikuti kegiatan Popda atau mungkin GSI ya, Gala Siswa. Ya. Dan kita untuk ekstra ini anak-anak yang mengikuti ekstra adalah anak-anak yang sudah tergabung di diklat sepak bola. Jadi kita tidak kesulitan kalau pas ada lomba. Itu Bari untuk kegiatan ekstrakurikuler dan masih ada lagi yaitu seni baca Al-Quran juga kita ada. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi salah satu langkah dari kesiswaan untuk mengembangkan karakter peserta didik adalah dengan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Iya, betul sekali. Di dalam kurikulum Merdeka sudah mengaplikasikan kurikulum Merdeka nggih Bapak? Ya, betul sudah kita jadi tahun pertama. Di kurikulum Merdeka ada kegiatan, selain ada kegiatan intra dan ekstra, ada kegiatan kokurikuler Bapak. Ya, bagaimana penerapan kegiatan kokurikuler di SMA Negeri 1 Suruh ini? Baik, Bari. Jadi untuk kegiatan kokurikuler yang kita sebut sebagai kegiatan proyek ya, W5, itu di tahun pelajaran 2022 dan 2023 kita menyelenggarakan dengan model reguler. Karena ada yang pertama reguler, ada yang model blok. Untuk di SMA Negeri 1 Suruh menerapkan reguler. Jadi siswa setiap hari mendapatkan 2 jam pelajaran untuk kegiatan ini. Kemudian untuk kegiatan itu nanti ada puncak-puncak kegiatannya. Jadi kita mengambil yang pertama tema suara demokrasi. Di awal semester itu kita sudah menyelenggarakan dan sebagai puncak kegiatannya kita sinkronkan dengan agenda yang ada di sekolah yaitu pemilihan ketua OSIS. Maka di situ nanti kita ada yang namanya pemilu OSIS sebagai puncak kegiatan suara demokrasi. Ya. Ini adalah salah satu video dari jadi ini proyek suara demokrasi. Betul sekali. Dan ini anak-anak kita libatkan dari sejak pembentukan KPU ya, dan juga struktur-struktur di pemilu seolah-olah mereka berperan semacam itu sampai penyiapan logistik dan lain-lain. Kemudian kita melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS dan ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik ya, lancar. Kemudian untuk yang kedua, ini anak-anak sebelum tes ini menempuh untuk tema yang kedua yaitu tema kewirausahaan ya. Jadi sedang berlangsung ya Bapak. Ya, untuk tema kewirausahaan ini sedang berlangsung ya. Jadi tema kewirausahaan yang kita kembangkan dalam bentuk apa namanya? Tema kewirausahaan yang kita kembangkan dalam bentuk pengolahan makanan misalnya ya. Pengolahan makanan, pengolahan minuman dan minuman lain-lain juga sepertinya kemarin. Ya, terus juga ada keterampilan untuk membuat karya yang nanti akan kita pamerkan. Rencananya nanti tanggal 14-15 kita menyelenggarakan pameran karya siswa untuk bisa menampilkan karya-karya tema kewirausahaan. Jadi saat ini baru sampai tahap pembuatan prototipe begitu ya Bapak. Nanti pamerannya ada di sebelum penerimaan rapot begitu. Iya betul sekali. Nanti kita waktunya kita atur pas penerimaan rapot nanti diharapkan atau sebelum penerimaan rapot itu sudah bisa dilaksanakan. Ya. Untuk yang ketiga yaitu tema bangunlah jiwa dan raganya nanti akan kita laksanakan di semester kedua dan nanti untuk puncak kegiatannya kita laksanakan dalam bentuk
pentas seni, ya, pentas seni. Diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini, betul-betul kegiatan P5 ini menjadi menarik bagi siswa dan juga ada karya-karya yang betul-betul bisa ditampilkan, artinya bisa diapresiasi sehingga anak-anak akan lebih bangga dengan produk-produk yang mereka ciptakan sendiri. Ya, mungkin itu untuk kegiatan penyelenggaraan P5-nya. Baik, terima kasih Pak Heri atas paparan materinya tentang karakter building and IT based learning. Untuk selanjutnya, kita telah mendengarkan penjelasan dari ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi SMA Negeri 1 Suruh mempunyai brand Bapak Ibu. Brandnya adalah Karakter Building and IT Based Learning. Dan dari pemaparan tadi sudah dijelaskan bahwa penggunaan IT di SMA Negeri 1 Suruh ini sudah beragam, sudah komplit dalam pemanfaatannya. Dan tadi sudah dijelaskan juga membangun budaya sekolah untuk mengembangkan karakter peserta didik. Demikian Bapak Ibu, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari ketiga narasumber kita yang artinya virtual Jumat virtual Cabdin Siji Seneng Bareng ini telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dari awal hingga akhir acara ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah atas kegiatan Jumat virtual Cabdin Siji ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyukseskan acara dari awal hingga akhir ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa di Jumat virtual selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.